فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Mana yang kita baca dulu berarti ya. Insya Allah baca itunya dulu ya, yang bahasa Indonesia dulu, yaitu ajaibnya alam semesta, yaitu masuk ke contoh kedua ayat Allah pada kehidupan lebah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, dan Rabbmu mewahyukan, yaitu mengilhamkan kepada lebah dengan berfirman, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, yaitu buyutan, yaitu sarang. Wa minasyajari wa mimma ya'rishun, demikian pula di pepohonan dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kuli min kulli samarat, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam dari buah-buahan. Fasluki subula rabbiki zulula, kemudian tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan untukmu. Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh, dari perut lebah itu keluarlah, ya ini harusnya jadi satu ya, keluarlah minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Fihi syifa'ul linnas, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, petunjuk ilham yang ada pada burung, pada binatang liar, dan berbagai hewan melata untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang mana manusia tidak mampu untuk mengerjakannya, seperti petunjuk yang ada pada lebah untuk menempuh jalan-jalan yang di dalamnya ada tempat mereka mencari makanan yang berbeda-beda, yang beraneka ragam. Lalu dia kembali ke sarangnya yang ada di pepohonan, gunung-gunung, dan apa saja yang ditanam oleh Bani Adam. Urusan ilham untuk lebah itu termasuk paling mengagumkan. Yang demikian itu karena lebah memiliki pemimpin dan pengatur, yaitu Ya'sub, ratu lebah, dan badannya paling besar dan paling bagus warna dan bentuknya di antara seluruh lebah. Lebah betina akan memiliki anak pada awal musim semi, dan kebanyakan dari anak-anaknya adalah betina. Apabila yang lahir adalah jantan, lebah induk tadi tidak akan membiarkannya ada di antara para betina. Bahkan dia akan mengusir si jantan tadi atau membunuhnya, kecuali sekelompok kecil dari para lebah jantan yang berada di sekeliling Malik, raja. Ya, dipisahkan antara Ya'sub dengan Malik. Yang demikian itu karena lebah jantan tidak bekerja dan tidak mencarikan makanan sedikit pun. Ceritanya macam itu menurut Ibnul Qayyim. Kemudian para lebah betina mengumpulkan para induk dan anak-anak mereka ke sekeliling raja. Selanjutnya raja akan keluar membawa mereka semua menuju ke tempat penggembalaan yang berupa dataran yang luas, kebun dan taman, serta padang rumput di jalan yang paling pendek dan paling dekat. Lalu mereka semua mengambil nektar bunga sesuai kadar kecukupan mereka. Kemudian raja mereka akan membawa mereka untuk pulang. Jika mereka sampai di kamar-kamar dari sarang mereka, ini harusnya kurang mereka, si raja akan berdiri di depan pintu kamar, dan dia tidak membiarkan seekor lebah jantan atau lebah yang asing satupun untuk memasuki kamar-kamar tadi. Jika semuanya telah masuk ke dalam kamar-kamar tadi, masuklah raja itu setelah mereka, dan para lebah saling berjumpa
di tempat-tempat duduk dan tempat tinggal mereka. Lalu si raja memulai pekerjaannya seakan-akan dia mengajari para lebah tentang pekerjaan tadi. Selanjutnya mulailah para lebah bekerja dan bersegera untuk mengerjakannya. Si raja meninggalkan pekerjaan tadi dan dia akan duduk di salah satu tepi sarang sambil mengawasi para lebah. Para lebah mulai menghasilkan lilin dari lapisan-lapisan licin dari dedaunan dan bunga-bunga. Lalu para lebah terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Iya, lilin mungkin yang entah dipanggil apa itu, ada bipolen dan lain-lain. Lalu para lebah terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada satu kelompok yang menyertai raja dan tidak meninggalkannya. Mereka tidak bekerja dan tidak mencarikan makan. Mereka adalah lebah-lebah jantan yang ada di sekeliling raja. Ada juga kelompok yang mempersiapkan dan membuat lilin. Lilin adalah endapan madu dan dia memiliki rasa manis seperti manisnya buah tin. Para lebah memiliki perhatian yang sangat keras pada lilin, melebihi perhatian mereka pada madu. Mereka membersihkan lilin itu, menyaringnya, memurnikannya dari apa saja yang mencampurinya, baik itu berupa air kencing ataupun lainnya. Ada juga kelompok yang membangun rumah-rumah. Ada juga kelompok yang mengambil air dan memikulnya di atas badannya. Ada juga kelompok yang menyapu kamar-kamar dan membersihkannya dari kotoran-kotoran, bangkai dan sampah-sampah. Jika mereka melihat di kamar-kamar tadi ada lebah yang hina dan bermalas-malasan, mereka akan memotong-motongnya dan membunuhnya agar tidak merusak mental para pekerja yang lain dan tidak menularkan kemalasan dan kehinaannya kepada mereka. Insya Allah, siapa yang ngajari macam itu? Allah Maha Kuasa. Yang pertama kali dibangun di dalam kamar adalah tempat duduk raja. Akan dibangunkan untuk si raja itu rumah segi empat menyerupai ranjang dan singgasana. Lalu si raja duduk di atasnya. Kemudian sekelompok lebah duduk di sekelilingnya menyerupai para pembesar, para pembantu dan teman-teman khusus. Dan mereka tidak memisahkan diri darinya. Selanjutnya para lebah membuat di hadapan raja tadi suatu tempat bagaikan telaga. Lalu mereka menuangkan ke dalamnya madu yang paling murni yang mampu mereka hasilkan. Mereka memenuhi telaga tadi dengan madu tersebut dan menjadi makanan bagi raja dan para lebah khusus yang di sekelilingnya. Selanjutnya para lebah mulai membangun rumah-rumah sesuai dengan garis-garis yang seragam. Seakan-akan garis tadi adalah lorong-lorong dan distrik-distrik. Rumah-rumah mereka dibangun berbentuk segi enam yang sama sisinya. Seakan-akan para lebah itu telah membaca buku Euclides. Disebutkan dalam catatan kaki, Euclides adalah tokoh Yunani, termasuk ahli teknik yang terkemuka di sana. Sebagaimana dalam kitab Akhbarul Ulama bi Akhyaril Hukama. Sehinggalah mereka mengetahui bentuk yang paling sesuai untuk menjadi rumah-rumah mereka. Jelas sebelum Euclides lahir, lebah sudah tahu bentuk yang bagus memang segi enam. Manusia banyak belajar ke hewan, bukan hewan belajar ke manusia. Dan itu semua taufik Allah Ta'ala. Kemudian karena yang dituntut dari bangunan perkampungan mereka adalah kekukuhan dan keluasan. Sementara itu bentuk segi enam itu tidak seperti bentuk-bentuk yang lain. Bentuk segi enam jika digabungkan satu sama lain, mereka menjadi pola melingkar bagaikan lingkaran penggilingan. Dan tidak tersisa di antara bentuk tadi ruang-ruang kosong dan kecacatan. Sebahagiannya lagi menguatkan sebahagian yang lain. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Sehingga menjadi satu kesatuan yang mantap. Kepala jarum tidak mampu untuk masuk di celah-celah rumah mereka, yaitu di antara segi enam itu. Maka maha penuh berkah zat yang mengilhamkan kepada mereka untuk membangun rumah-rumah mereka dengan bangunan yang mantap itu. Ini yang mana manusia tidak mampu untuk menciptakan semacam itu. Para lebah tadi mengetahui bahwasanya mereka memerlukan untuk membangun rumah-rumah mereka dalam bentuk yang disifati dengan dua sifat. Yang pertama, sisi-sisinya tidak sempit.
agar tidak tersisa tempat sempit yang tersia-sia. Yang kedua, rumah-rumah mereka terbentuk dengan bentuk yang jika satu sama lainnya digabungkan dan bidangnya dipenuhi oleh bentuk-bentuk tadi, tidak akan tersisa tempat yang terbuang. Kemudian sesungguhnya lebah mengetahui bahwasanya bentuk yang disifati dengan dua sifat tadi adalah bentuk segi 6 saja. Karena bentuk segitiga dan bentuk segi 4 sekalipun mampu memenuhi bidang yang ada, akan tetapi tepi-tepinya sempit. Ya, sudut-sudutnya sempit, tentunya tidak sesuai. Lain dengan segi 6, sudut-sudutnya agak tumpul sehingga tidak menyusahkan mereka. Ya, lebih dari 90 derajat. Kalau segitiga jelas kurang dari 90. Kalau segi 4 90, tetapi tetap kurang. Maka kalau segi 6 lebih dari 90 derajat masing-masing sisinya itu, sehingga memudahkan untuk mereka. Adapun bentuk-bentuk yang lainnya lagi, sekalipun tepi-tepinya luas, akan tetapi dia tidak mampu memenuhi bidang yang ada. Bahkan akan tersisa di antara gabungan dari bentuk-bentuk tadi celah-celah yang kosong dan tersia-sia. Adapun bentuk segi 6, maka dia itu disifati dengan kedua sifat tadi. Maka Allah yang Maha Suci memberikan petunjuk kepada lebah untuk membangun rumah-rumah mereka dalam bentuk segi 6 tanpa ada penggaris ataupun alat, ya tanpa memakai apa aja itu penggaris-penggaris ataupun alat pengukur modern zaman sekarang itu memakai laser atau apa, tak perlu itu mereka. Maupun contoh untuk ditiru. Padahal Bani Adam yang paling pandai berkreasi tidak mampu untuk membangun rumah segi 6 kecuali dengan alat-alat yang besar. Maka Maha penuh berkah Zat yang memberi lebah petunjuk untuk menempuh jalan-jalan menuju tempat pencarian makanan mereka di atas kekuatan mereka, dan mereka mendatangi tempat-tempat tadi dengan dimudahkan, tidak sulit bagi mereka, dan mereka tidak tersesat darinya. Padahal mungkin jaraknya beberapa kilometer, bagaimana masih ingat, padahal tak ada GPS untuk mereka. Tapi ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Mungkin dengan menghidu ini, menghidu itu, dengan penginderaan yang hanya Allah yang mampu memberi. Dan dia membimbing mereka untuk menuai bahan yang paling bagus dan paling lembut di tempat penggembalaan tadi. Lalu mereka kembali ke rumah-rumah mereka yang kosong. Selanjutnya mereka mencurahkan ke dalamnya minuman yang warnanya beraneka ragam. Dan kita pula yang menikmatinya. Dengan kerja keras hewan-hewan tadi, kita yang menikmatinya. Ya memang Allah menciptakan mereka untuk kita. Kewajiban kita bersyukur dan kewajiban kita tidak menganiaya mereka, yaitu dengan rahmat, bukan dengan penganiayaan dan keganasan. Kalaupun mengusir, usir tanpa membakar mereka. Mungkin ya dengan asap-asap, insya Allah tidak sampai membakar, atau cara-cara yang tidak sampai mendolimi mereka, cara-cara yang tidak dilarang oleh syariat. Tayyib. Fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada obat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Kemudian jika lebah-lebah selesai dari membangun rumah-rumah, mereka akan keluar dalam keadaan lapar. Mereka melintasi lembah dan gunung. Lalu mereka memakan dari yang manis-manis yang tinggi di atas puncak-puncak bebungaan dan daun-daun pepohonan. Selanjutnya mereka pulang dengan kenyang, atau terkadang hinggap di tempat manusia mencari minuman-minuman yang manis. Kadang peniaga-peniaga didatangi oleh lebah dan seterusnya. Mereka mencari rezeki. Selanjutnya mereka pulang dengan kenyang. Dan Allah yang Maha Suci menjadikan di mulut-mulut mereka suhu panas untuk memasak apa yang mereka tuai. Lalu mereka mengembalikan menjadi manis dan masak. Selanjutnya mereka menyemburkannya ke dalam rumah-rumah, hingga apabila rumah-rumah mereka tadi telah penuh, mereka menyegelnya dan menutup hujung rumah dengan lilin yang telah disaring. Dan pertahanan-pertahanan biar tidak ada gangguan dengan propolis itu dan seterusnya. Jika rumah-rumah tadi telah penuh, mereka menuju ke tempat yang lain. Jika mereka mendapatinya, mereka akan membuat rumah-rumah di situ dan melakukan seperti yang mereka kerjakan di rumah yang pertama.
Jika cuaca menjadi dingin dan tempat penggembalaan itu jauh, serta mereka terhalang dari mencari makanan, mereka akan tinggal lama di rumah-rumah mereka dan memakan dari madu yang mereka simpan. Pada hari-hari bekerja dan berusaha, mereka akan keluar di awal pagi dan bepergian ke tempat-tempat makan. Dan setiap kelompok dari mereka bekerja sesuai dengan tugasnya. Lalu jika masuk di waktu petang, mereka pulang ke sarang-sarang mereka. Jika sudah tiba waktu mereka pulang, si penjaga kamar akan berdiri di depan pintu kamar, disertai dengan pembantu-pembantunya. Kemudian setiap lebah yang ingin masuk akan dicium-cium, dihidu, dan diperiksa oleh penjaganya. Jika dia mendapati darinya bau yang tidak dikenal, atau dia melihat ada lumuran kotoran pada diri lebah tadi, dia akan melarangnya masuk kamar. Ya, disuruh bersih-bersih dulu. Dan dia mengasingkannya di suatu sudut sampai semua lebah masuk. Kemudian si penjaga akan kembali menuju ke tempat pengasingan dan karantina. Selanjutnya dia akan memeriksa mereka dan menyelidiki keadaan mereka. Pada kali yang kedua, barang siapa dia dapati telah hinggap di suatu barang yang busuk atau najis, dia akan merobek lebah tadi menjadi dua. Oh, Masya Allah, ya, dihukum macam itu. Sedangkan yang kesalahannya ringan, maka penjaga tadi akan membiarkannya di luar kamar. Itulah kebiasaan si penjaga pintu setiap petang. Adapun raja lebah, maka dia tidak sering-sering keluar dari kamar. Dia keluar jarang sekali. Jika dia ingin berekreasi, dia akan keluar disertai dengan para pembesar lebah dan para pelayannya. Lalu dia berkeliling di padang rumput, di taman-taman dan kebun-kebun sesaat dari waktu siang. Kemudian dia akan kembali ke tempatnya. Termasuk dari urusan raja lebah yang mengagumkan adalah dia itu terkadang diganggu oleh pemilik kamar atau pelayannya. Lalu dia marah dan keluar dari kamar serta menjauh dari kamar tadi, dan dia akan diikuti oleh seluruh lebah, dan jadilah kamar tadi kosong. Lalu jika si pengganggunya tadi melihat yang demikian itu, dan dia khawatir si raja nantinya akan mengambil kawanan lebah dan membawa mereka ke tempat yang lain, dia akan berusaha untuk meminta kembali si raja tadi, dan dia berusaha mencari keridhaan raja tadi. Dia berusaha mencari tahu di manakah tempat si raja tadi yang menjadi area kawasan lebah tersebut. Lalu dia mengetahui tempat itu dengan terkumpulnya para lebah di situ. Karena mereka memang tidak akan berpisah dari raja mereka. Mereka berkumpul mengelilingi raja tadi sehingga bagaikan seonggok buah. Si raja jika keluar dalam keadaan marah, dia akan duduk di suatu tempat yang tinggi pada sebatang pohon. Dan kawanan lebah mengelilinginya. Mereka bergabung dengannya sehingga menjadi bagaikan bola. Selanjutnya si pemilik kamar tadi akan mengambil sebatang tombak bagaikan pipa panjang. Kemudian dia mengikatkan di ujung pipa tadi seonggok tanaman yang wangi baunya, yang harum dan bersih. Lalu dia mendekatkannya ke tempat raja. Dan dia membawa semacam seruling atau drum atau alat yang mendayu-dayu. Selanjutnya dia menggerakkannya sambil mendekatkan semak-semak yang harum tadi. Maka dia terus-menerus demikian sampai si raja merasa ridho. Jika dia sudah ridho dan hilang kemarahannya, dia akan melayang dan hinggap di atas semak-semak dan diikuti oleh para pelayannya dan seluruh kawanan lebah. Lalu si raja dibawa oleh pelayan kamar tadi menuju kamar. Kemudian si raja turun dan memasuki kamar beserta tentaranya. Lebah tidak mau hinggap di atas bangkai atau hewan atau makanan. Termasuk dari ajaibnya urusan lebah adalah mereka membunuh raja-raja yang zalim, yang merusak. Dan para lebah tadi tidak mau tunduk taat pada raja yang semacam itu. Kita baca catatan kakinya. Sekalipun, ini kurang ya. Sekalipun kita disuruh mengambil manfaat dari karakter lebah, namun tetap saja mereka bukan makhluk yang terbebani syariat. Maka jika perbuatan mereka bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW untuk manusia dan jin, kita tidak boleh berdalilkan dengan perbuatan mereka tadi dan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Yaitu terkait dengan raja yang zalim, boleh tak kita berontak, kita bunuh. Nah, ini kita bukan lebah dalam masalah ini. Ada dalil khusus.
dari Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu asaratun wa umurun tunkirunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi kezaliman dan perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan pada kami? Qal tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian tunaikan kepada para pemimpin apa yang menjadi hak mereka terhadap kalian, dan kalian mohon pada Allah apa yang menjadi hak kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini jelas sekali menunjukkan haramnya memberontak kepada penguasa dengan alasan bahwasanya mereka itu berbuat zalim. Karena itulah maka Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah mengkritik keras Usamah bin Laden dan gerombolannya. Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berkata, Usamah bin Laden, ini sengaja kita sebutkan, ini ditulis di masa-masa Syekh Muqbil diisukan beliau menjadi semacam pembina untuk orang-orang yang ekstrim, garis keras, yang memberontak, pembina dari kalangan pengikut Usamah bin Laden, atau pembina dari Kaidah, dan juga pembina dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu kelompok Juhaiman dan seterusnya. Makanya Ana sengaja menampilkan apa yang layak ditampilkan di bagian yang seperti ini. Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berkata, Usamah bin Laden perbuatannya itu bukan perbuatan yang layak diridhoi, bahkan itu adalah perbuatan kedurjanaan. Jika tidak demikian, maka kenapa dia ingin membeli senjata-senjata dan menyebarkannya kepada kabilah-kabilah, kecuali untuk membuat pertumpahan darah dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dia ingin mendidik mereka di atas metode pengkafiran, lalu dia meminta mereka untuk memberontak kepada para penguasa, sehingga terjadilah perkara yang kesudahannya tidak terpuji. Dan sekarang kami menyaksikan di hari-hari kita ini apa yang terjadi di dua tanah suci, di negeri Najd, karena kelompok tadi menumpahkan darah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Di Mekah yang Allah sucikan dan Allah haramkan peperangan di dalamnya. Dan sungguh aku tidak memustahilkan bahwasanya Usamah punya peranan dalam perbuatan durjana tadi, karena ada faktor-faktor bukti yang menunjukkan itu. Allah akan membongkar mereka dan menggagalkan angan-angan mereka. Selesai dari kitab Tarjumah Syekh Muqbil. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.